Football Universe. Ghana di Piala Dunia 2010 adalah salah satu tim yang paling memikat dan juga menciptakan momen unik yang sulit dilupakan. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pada tahun 2010, pagelaran Piala Dunia diadakan untuk pertama kalinya di benua Afrika. Negara-negara Afrika dengan gembira menyambut event terbesar di dunia tersebut dengan harapan agar sepak bola Afrika bisa berkembang maju. 5 negara Afrika berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2010. Mereka adalah Aljazair, Kamerun, Ghana, Pantai Gading, dan Nigeria. Sementara itu, Afrika Selatan sebagai tuan rumah juga berhak bermain di Piala Dunia, sehingga wakil Afrika waktu itu menjadi 6 tim. Dari ke-6 tim Afrika tersebut, tuan rumah Afrika Selatan menjadi salah satu tim unggulan karena mereka menunjukkan penampilan yang cukup baik sebelum pagelaran Piala Dunia ini. Selain tim Afrika Selatan, tim Pantai Gading dengan pelatih Sven-Goran Eriksson dan bintang Chelsea Didier Drogba menjadi salah satu tim unggulan juga. Tetapi selain 2 tim tersebut, Ghana adalah tim dengan kedalaman skuad yang sangat merata di semua lini. Hal ini mereka tunjukkan saat berlaga di Piala Afrika 2010 yang berlangsung 6 bulan sebelum pagelaran Piala Dunia 2010. Pada waktu itu, tim Ghana mampu melaju sampai babak final. Tetapi di final mereka harus menyerah dari Mesir 1-0. Skuad Ghana yang menembus babak final Piala Afrika 2010 ini memang cukup mengejutkan. Pelatih Milovan Rajevac mampu memberikan warna baru di tim nasional Ghana sejak dia ditugaskan di tahun 2008. Dia mengumpulkan bakat-bakat terbaik Ghana untuk dimasukkan ke dalam formasi andalannya. Rajevac menggunakan formasi dasar 1-4-2-3-1 yang disesuaikan dengan pemain-pemain yang dimilikinya. Sebagai penyerang utama, Rajevac mempercayakan Gyan Asamoah, pemain yang bermain di Liga Prancis untuk Stade Rennes. Pemain ini terkenal dengan kecepatannya, stamina yang prima, serta tendangan keras. Sehingga di depan gawang, Gyan sangat efektif untuk membobol gawang. Di belakang Gyan, Rajevac meletakkan 2 penyerang sayap, yaitu Prince Tago dari klub Hoffenheim di sayap kanan dan Andre Ayew dari klub Olympique Marseille di sayap kiri. Seorang gelandang serang ditempatkan agak di belakang 2 orang tersebut, yaitu Kwadwo Asamoah yang bermain di Udinese. 2 orang gelandang bertahan bertenaga kuda ditempatkan tepat di tengah formasi Ghana. Mereka bertugas memutus serangan lawan dan menjaga pertahanan tetap solid. Mereka juga ditugaskan untuk membangun serangan secara efektif, baik lewat umpan terobosan atau umpan panjang yang dapat dimanfaatkan barisan penyerang Ghana. 2 orang ini adalah Anthony Annan yang bermain untuk Rosenborg dan Kevin Prince Boateng yang bermain untuk Portsmouth. Lini tengah Ghana waktu itu memang terkenal sangat solid karena memiliki pemain cadangan yang sama bagusnya dengan pemain utama sehingga memudahkan pelatih Rajevac. Selain Annan dan Prince Boateng, di bangku cadangan ada Stefan Appiah yang bermain untuk Cesena, Souley Ali Muntari yang bermain di Inter Milan, dan yang menjadi bintang terbesar Ghana waktu itu adalah mantan pemain Persib Bandung, Michael Essien. Tetapi sayangnya Michael Essien tidak dapat bergabung dengan skuad Ghana di Piala Dunia 2010 karena cedera. Di barisan pertahanan, Rajevac bermain dengan 4 orang bek, 2 bek tengah, yaitu Jonathan Mensah yang bermain di Granada dan John Mensah dari Sunderland, menjadi tembok kokoh yang tak kenal kompromi terhadap striker-striker lawan. Sementara itu, di sisi fullback kanan ada pemain Fulham, John Painstil, yang memiliki umpan crossing istimewa, dan di fullback kiri terdapat pemain Bayer Leverkusen, Hans Sarpey, yang kecepatannya luar biasa, serta penetrasinya cukup baik. Sementara itu, di bawah Mister Gawang, Rajevac mempercayakan penjaga gawang senior yang bermain di Blackpool, yaitu Richard Kingson. Kelebihan skuad Ghana ini adalah beberapa pemain dapat bermain di segala posisi.
sehingga kadang Raja Fak meminta mereka untuk bertukar posisi dan membuat musuh bingung untuk menjaga pemain-pemain Ghana. Di Piala Dunia 2010, Ghana tergabung bersama Jerman, Australia, dan Serbia di grup D. Ghana melakukan laga perdana pada tanggal 13 Juni 2010 melawan Serbia. Dan sampai waktu itu belum ada tim Afrika yang menang di Piala Dunia ini. Tim Afrika Selatan draw dengan Meksiko, Nigeria kalah dari Argentina, dan Aljazair juga kalah dari Slovenia. Sehingga pertandingan antara Ghana dan Serbia menjadi panggung untuk pembuktian ketajaman Ghana sebagai harapan Afrika. Serbia yang dihuni pemain-pemain kenamaan seperti Kolarov, Stankovic, Vidic, dan sebagainya, sejak peluit dibunyikan langsung menekan Ghana. Tetapi perlahan Ghana mulai dapat menyeimbangkan permainan Serbia. Permainan rapat di lini tengah membuat pemain-pemain Serbia sulit dalam melakukan kreasi serangan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Di babak kedua, Serbia semakin sering menekan pertahanan Ghana. Tetapi kiper Kingson melakukan penyelamatan-penyelamatan penting sehingga gawang Ghana tetap aman. Di menit ke-74, pemain Serbia Alexander Lukovic harus dikartu merah wasit karena melakukan pelanggaran untuk Gian Asamoah. Momen ini dimanfaatkan Ghana untuk menyerang habis-habisan dan di menit ke-83, wasit menghadiahkan penalti karena seorang pemain Serbia sengaja menghalau bola dengan tangannya. Kesempatan ini berhasil dimanfaatkan maksimal oleh Gian Asamoah dan membuat Ghana menang atas Serbia 1-0. Di pertandingan selanjutnya, Ghana menghadapi Australia dan harus memenangkan pertandingan tersebut jika ingin mengamankan posisi di babak grup ini. Tetapi Australia bukanlah tim yang mudah ditaklukkan. Mereka juga memiliki skuad yang bermain sangat disiplin. Hal ini terbukti saat pertandingan baru berlangsung 11 menit, Brett Hoffman sudah berhasil membobol gawang Ghana lewat bola muntah hasil tendangan bebas. Ghana yang kaget langsung berinisiatif menyerang Australia secara beruntun. Alhasil, pada menit ke-25, Gian Asamoah kembali sukses menendang penalti setelah Harry Kewell menahan bola dengan tangannya. Harry Kewell pun harus diberikan kartu merah atas insiden ini. Kedua tim saling jual beli serangan di sisa pertandingan. Tetapi kegemilangan kedua penjaga gawang membuat pertandingan harus berakhir dengan skor imbang 1-1. Di pertandingan ketiga, Ghana berhadapan dengan tim besar Jerman. Pelatih Raja Fak memasang formasi 1-4-1-4-1 untuk menangkal gelandang-gelandang kreatif Jerman. Walaupun di babak pertama Ghana berhasil menahan Jerman 0-0, tetapi di babak kedua mereka digempur habis-habisan dan harus menyerah 1-0 dari Jerman. Walaupun kalah, tetapi Ghana akhirnya berhasil lolos ke babak perdelapan final sebagai runner-up di grup D. Poin mereka sama dengan Australia, tetapi mereka lebih unggul selisih gol. Di perdelapan final, Ghana harus menghadapi Amerika Serikat yang lagi bagus-bagusnya. Pertandingan yang berlangsung di Rustenburg itu dihadiri oleh 34.000 penonton. Tim Ghana pun tidak mengecewakan mereka dengan tampil lepas dan pada menit ke-5, Prince Boateng sudah membobol gawang tim Howard. Ghana kemudian memimpin sampai turun minum. Di babak kedua, Amerika Serikat mencetak gol lewat penalti Landon Donovan di menit ke-64. Kedudukan ini bertahan sampai extra time dan Gian Asamoah berhasil memberikan kemenangan buat Ghana lewat golnya di menit ke-93. Ghana pun melaju ke babak perempat final dan menyamai prestasi Kamerun di Piala Dunia 1990 dan Senegal di Piala Dunia 2002. Di perempat final, Ghana berhadapan dengan salah satu tim kuat asal Amerika Selatan, yaitu Uruguay. Seluruh Afrika mendukung Ghana sebagai satu-satunya wakil mereka yang tersisa dan yang akan membuat sejarah ke semifinal. Ghana bermain sangat taktis di pertandingan ini dan melakukan beberapa serangan balik cepat ke pertahanan Uruguay. Pada menit ke-45, Muntari melepaskan tendangan keras dari jarak yang cukup jauh dan merobek gawang Uruguay. Serentak seluruh Afrika bergembira. Tetapi kegembiraan itu berhenti saat Diego Forlan
menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas di menit ke-55. Kedudukan ini bertahan sampai perpanjangan waktu pada menit ke-120. Ghana mendapat tendangan bebas sekaligus menjadi peluang terakhir pada pertandingan tersebut. Disinilah terjadi sebuah tragedi yang menghancurkan hati Ghana dan Afrika. Bola tendangan John Painstill disambut oleh Prince Boateng yang diteruskan oleh Jonathan Mensah kepada Stephen Appiah. Tendangan Appiah diblok oleh Luis Suarez tepat di garis gawang, yang kemudian disambar oleh sundulan Dominic Adia ke arah penjaga gawang. Bola kemudian melewati penjaga gawang yang tidak bisa menghalau bola tersebut. Akan tetapi, bola yang sudah siap meluncur ke jaring gawang tersebut tiba-tiba dihentikan oleh Suarez menggunakan tangannya. Wasit Olegario meniup peluit dan menunjuk titik penalti sekaligus memberi kartu merah kepada Luis Suarez. Keputusan ini disambut gembira oleh pemain Ghana. Gyan Asamoah pun ditunjuk sebagai eksekutor spesialis penalti Ghana. Akan tetapi, tendangan Gyan justru membentur mister gawang dan menjadi awal petaka bagi mental pemain-pemain Ghana. Setelah perpanjangan waktu selesai, pada babak adu penalti, 2 pemain Ghana gagal mencetak gol. Sementara itu, 4 pemain Uruguay berhasil. Hal ini membuat satu benua Afrika patah hati, dan Ghana pun bersedih karena tidak lolos ke semifinal. Sampai saat ini, pemain dan masyarakat Ghana masih berpikir, seandainya saja Suarez tidak menahan bola itu, pasti mereka telah melakukan sejarah besar. Tetapi sepak bola tetaplah olahraga yang tidak mengenal pengandaian. Semuanya harus dibuktikan di lapangan. Suarez telah mendapatkan hukuman yang setimpal, dan Uruguay juga kalah di semifinal oleh Belanda. Ghana pun telah diberikan kesempatan lewat penalti, tapi gagal. Intinya, di dalam sepak bola, kita harus benar-benar siap dalam setiap kondisi untuk meraih kemenangan. Tidak boleh mengeluh dan harus tetap bekerja keras. Karena kemenangan selalu datang untuk siapa saja yang paling siap di waktu yang paling tepat.